Masjid Jami Al-Ihsan yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita manfaatkan waktu sejenak untuk sama-sama mengkaji kitab Nasaihul Ibad, nasihat untuk para hamba, karangan Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas sebuah maqalah yang bersumber dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan al-ummahatu arba'un. Induk ataupun sumber dari beberapa hal itu ada 4. Yang disebut dengan sumber ini oleh Rasul adalah ummul adwiyah, sumber dari obat. Kemudian yang kedua wa ummul adab, sumber ataupun induk dari adab, yaitu mengetahui segala sesuatu yang bisa menghindarkan kita dari kesalahan. Yang ketiga wa ummul ibadat, sumber daripada ibadah, yakni pengagungan kita kepada Allah dan melawan hawa nafsunya kita ketika beribadah kepada Allah. Dan yang keempat adalah ummul amani, sumber daripada angan-angan, yakni segala hal yang kita inginkan, baik yang memungkinkan ataupun yang tidak memungkinkan. Yang pertama fa ummul adwiyati, sumber dari ataupun induk daripada obat adalah qillatul aqli, sedikit makan. Rasul mengatakan likulli da'in dawa, setiap penyakit ada obatnya, kecuali satu yang nggak ada obatnya, yaitu kematian. Nggak ada obat itu. Sementara penyakit-penyakit yang lain ada obatnya. Dan qillatul akli, sedikit makan, adalah induk daripada segala macam obat. Ketika seseorang memakan apa saja, meminum apa saja, dia tidak pantang, maka pada saat itu ia sedang menumpuk berbagai macam penyakit ke dalam tubuhnya. Orang yang tidak ada pantangan dalam hal makanan, maka tak jarang mereka akan mendapatkan berbagai macam penyakit di dalam tubuhnya. Ada penyumbatan jantung sehingga dia harus memakai ring, ada penyumbatan darah ya, yang menyebabkan pecah darah itu ya, stroke, ada gagal ginjal ya, dan berbagai macam penyakit yang lainnya yang disebabkan karena tidak dijaganya pola makan. Makanya Allah pun dalam hal ini dalam surat Al-Isra ayat 31 Allah mengatakan kulu washrabu wala tusrifu. Jadi kita boleh makan apa saja yang halal ya, dan juga minum apa saja, asalkan batasnya adalah tidak berlebih-lebihan. Karena apa? Ketika seseorang makan minum berlebih-lebihan, itu tadi potensi dia akan mendapatkan berbagai macam penyakit akan sangat besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengajarkan setidaknya di dalam tubuh kita ini harus 3 unsur yang harus seimbang satu sama lain. Pertama minuman, cairan, sepertiganya cairan. Kemudian yang kedua makanan, sesuatu yang padat. Dan yang ketiga nafas, udara, gas. Ya, ketiga ini harus seimbang, tidak boleh salah satunya itu dominan. Karena ketika salah satu dominan ya nggak bagus. Terlampau banyak cairan, kembung ya, dikit-dikit beser ke toilet. Terlampau banyak makanan, seret ya, metabolisme di dalam tubuh nggak bagus ya, karena butuh air di dalam tubuh kita ini. Terlampau banyak gas, udara juga nggak bagus, dikit-dikit buang angin, harus seimbang. Dan juga Rasul mengajarkan, menginformasikan bahwasanya kebanyakan kehancuran umat-umat terdahulu karena apa? Di antaranya mereka terlampau banyak makan, tidak menjaga pola makan mereka.
Beruntunglah kita ada syariat ibadah puasa, di mana ibadah puasa ini juga mengajarkan kita untuk menjaga pola makan. Sedikit makan adalah induk daripada pengobatan, di mana kita bisa menghindar dari berbagai macam penyakit dengan mengelola berbagai macam makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Jangan apa saja dimakan. Kemudian yang kedua, wa ummul adabi qillatul kalam. Induk daripada adab, sesuatu yang menjaga kita dari kesalahan adalah sedikitnya ucapan, ya. Dimana ketika seseorang banyak ucapannya, banyak ngomongnya, banyak statusnya, kalau zaman sekarang kan ngomong bisa diwakili dengan jari jemari kita melalui status, ya, Instagram, WA, Facebook dan lain sebagainya. Nah, induk daripada adab adalah ketika kita bisa menjaga omongan kita. Karena apa? Betapa banyak orang yang jatuh dalam kesalahan, bermasalah dengan orang lain. Karena apa? Karena dia tidak bisa menjaga omongannya. Makanya Rasul mengajarkan kepada kita, falyakul khairan aw liyasmut. Katakanlah apa yang baik, namun ketika itu tidak baik, maka sebaiknya diam. Ketika yang ingin kita sampaikan mengandung kebaikan, ungkapkan, bikin status dan lain sebagainya. Tetapi ketika yang kita ingin ungkapkan justru menimbulkan kegaduhan, misalkan gitu ya, ya jangan kita ungkapkan, tahan diri kita, ya, karena efeknya akan berbahaya untuk diri kita sendiri. Qillatul kalam, sedikitnya bicara, kita jaga omongan kita menjadi induk daripada adab yang menghindarkan kita dari berbagai macam kesalahan karena tidak menjaga lisan. Kemudian yang ketiga, wa ummul ibadat qillatul dzunub. Induk daripada ibadah adalah sedikitnya dosa. Karena Rasulullah SAW pernah menjelaskan bahwa ketika kita berbuat dosa, saat itu kita sedang menitikkan noda hitam di dalam hati kita. Nuktatun sauda, ya. Ketika dosa kita makin banyak, maka noda hitamnya makin memenuhi hati kita. Ketika hati kita penuh dengan noda hitam gara-gara dosa, maka akan keraslah hati kita dan akibatnya malas untuk beribadah. Jadi orang-orang yang malas beribadah, di antara penyebabnya adalah karena banyaknya dosa yang ia lakukan. Nah, lantas bagaimana upaya kita agar kita bisa menyedikitkan dosa? Caranya adalah senantiasa muraqabah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun dan dimanapun kita berada. Karena Allah Maha mendengar, Maha melihat. Kecenderungan manusia akan taat, ya, ketika diawasi. Kita gambarkan saja ketika kita berlalu lintas, ya. Ketika ada polisi, nggak ada yang berani nerobos lampu merah, nggak ada yang berani melanggar marka jalan, motor melalui trotoar, ya. Tapi polisinya pergi, nggak ada, ya sudah, berbagai macam pelanggaran dilakukan. Begitu juga kita, agar kita senantiasa terjaga dari perbuatan dosa adalah hadirkan selalu bahwa Allah senantiasa mengawasi kita. Ma ladaihi ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata pun yang kita lontarkan itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Karena apa? Ada raqib dan atid yang senantiasa mencatat, ya. Ketika itu amal yang baik, walaupun nggak ada orang yang lihat, Allah pasti catat dan Allah pasti akan balas. Begitu juga ketika itu amal keburukan, perbuatan dosa, walaupun nggak ada yang lihat, pasti Allah catat dan pasti akan Allah balas. Muraqabah,
merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendorong kita untuk tidak berbuat dosa. Kemudian yang keempat, wa ummul amani, induk daripada angan-angan keinginan kita, as-sabru adalah sabar. Digambarkan sabar ini seperti tubuh kita. Tubuh kita dengan kepala. Kepala itu sabar. Ketika tubuh kita nggak punya pala, nggak ada kepalanya, maka nggak ada fungsinya itu tubuh, nggak bisa ngapa-ngapain. Begitu juga hidup kita kalau tidak ada kesabaran di dalam diri kita, ya nggak bisa ngapa-ngapain. Karena betapa vitalnya sabar dalam hidup kita. Ya. Betapa banyak orang yang sukses, karena apa? Karena stok sabarannya banyak. Orang yang sukses dalam hal akademik, ya misalkan dia sukses S1, S2, S3, karena sabar meniti dunia pendidikan, ya walaupun berbagai macam tugas. Kemudian orang-orang yang sukses dalam bisnis karena dia sabar menghadapi berbagai macam hal yang terjadi di dalam dunia bisnisnya. Mungkin pernah jatuh tapi sabar terus, jalan terus dan berbagai macam hal yang lainnya. Maka dikatakanlah bisabri tunalu ma turid, dengan sabar kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Jemaah sekalian, itulah 4 sumber yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.